Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naim dengan NIM H121161023. Akan melakukan seminar statistika 1 dengan judul pemodelan regulasi logistik biner dengan estimator spline truncated pada data status gizi balita. Pembimbing utama Dr. Anna Islamiat MSI, pembimbing pertama Sri Astuti Tamrin MStat PhD, penguji pertama Dr. Lapoja Talangko MSI, penguji kedua Andi Kresnajaya SSI MSI, Departemen Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Hasanuddin. Adapun yang akan saya bahas yaitu pendahuluan yang dalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Yang kedua itu tinjauan pustaka yang membahas regresi non parametrik, estimator spline truncated, estimasi fungsi spline truncated, pemilihan titik node optimal, regresi logistik biner, metode maksimum likelihood dan status gizi balita. Yang ketiga yaitu metode penelitian yang di dalamnya terdapat sumber data, deskripsi variabel, metode analisis data dan alur penelitian. Jadi regresi logistik adalah metode analisis regresi yang digunakan ketika variabel responnya bersifat kualitatif. Variabel respon pada regresi logistik memiliki dua sifat berdasarkan jumlah kategorinya, yaitu dikotomus, dua kategori, dan polikotomus, lebih dari dua kategori. Regresi logistik biner memiliki variabel respon yang berskala nominal yang berupa dua kategori, bernilai 0 untuk gagal dan bernilai 1 untuk sukses. Tujuan dari analisis regresi logistik biner adalah mencari pola hubungan antara variabel respon yang bersifat biner dengan variabel prediktor yang bersifat kategorik atau kontinu. Perkembangan regresi logistik saat sekarang ini telah berkembang pada pendekatan non-parametrik. Estimasi model regresi dapat dilakukan dengan pendekatan non-parametrik melalui beberapa estimator. Salah satunya yaitu dengan pendekatan model spline. Pendekatan dengan model spline merupakan pendekatan yang sering digunakan untuk melakukan estimasi terhadap kurva regresi karena metode spline dapat menyesuaikan diri secara efektif terhadap data. Spline truncated adalah salah satu bentuk spline yang bersifat piecewise polinomial, yaitu suatu potongan-potongan polinom yang memiliki sifat tersegmen pada selang yang terbentuk pada titik-titik node. Bentuk spline truncated banyak digunakan dalam analisis data karena kemudahan interpretasi secara visual karena melibatkan titik node dalam estimasi fungsi, yaitu titik terjadinya pola perubahan data. Kemampuan estimator non-parametrik pada regresi logistik dalam mendapatkan hasil estimasi yang lebih akurat telah ditunjukkan oleh beberapa peneliti. Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Susilo pada tahun 2010 yang membahas mengenai model regresi logistik biner dengan estimator spline dengan metode penilaian maksimum likelihood dan diaplikasikan pada data pemberian ASI eksklusif untuk bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan. Adapun faktor yang berpengaruh terhadap pemberian ASI eksklusif adalah pekerjaan ibu, pendapatan keluarga, dan tanggapan ibu akan diberikannya ASI eksklusif. Kate dan Allison pada tahun 2014 juga melakukan penelitian dengan judul kerangka pemodelan spline dengan titik node untuk regresi logistik linear piecewise pada kasus indeks berat badan dan kematian. Pada tahun Istisada 2017 juga melakukan penelitian dengan judul estimasi model regresi logistik biner non parametrik berdasarkan local likelihood logit estimation pada data pasien diabetes mellitus tipe 2 di LSU Haji Surabaya pada tahun 2016. Adapun hasil yang diperoleh berdasarkan model terbaik yaitu ketepatan klasifikasi model logistik ketepatan model regresi logistik biner non parametrik lebih unggul dibandingkan dengan ketepatan klasifikasi model regresi logistik biner non parametrik. Berdasarkan uraian tersebut, penulis akan mengkaji estimasi model regresi logistik biner dengan menggunakan estimator spline truncated dan mengaplikasikannya pada data status gizi balita.
Data status gizi balita yang berubah-ubah berdasarkan berat badan dan tinggi badan dalam interval waktu tertentu menyebabkan data tersebut dapat dianalisis menggunakan estimator spread truncated. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana hasil estimasi parameter model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Yang kedua, bagaimana model status gizi balita yang dihasilkan melalui regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu memperoleh hasil estimasi parameter model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Yang kedua, memperoleh model status gizi balita yang dihasilkan melalui regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, yaitu menambah wawasan dan pengetahuan mengenai estimasi parameter dan model dari status gizi balita berdasarkan tinggi badan dan berat badan melalui regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi pemerintah agar lebih memperhatikan status gizi balita di Indonesia. Adapun yang akan dibahas dalam tujuan pustaka yaitu regresi non-parametrik. Yang kedua, estimator spread truncated, estimasi fungsi regresi spread truncated, pemilihan titik not optimal, regresi logistik biner, dan maksimum likelihood, dan status gizi balita. Dalam metode penelitian akan membahas sumber data, deskripsi variabel, metode analisis data, dan alur penelitian. Data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data status gizi balita di Kabupaten Barlu pada bulan Februari 2019 yang diambil dari file arsip pemantauan status gizi balita pada tahun 2019. Adapun deskripsi variabelnya menggunakan dua variabel, yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon di sini adalah status gizi balita berat badan terhadap umur, yang merupakan salah satu indeks berat badan yang digunakan untuk memperoleh nilai BMI. Indeks berat badan merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk penilaian status gizi balita. Status gizi balita berdasarkan berat badan terhadap umur akan dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu gizi baik diberi kode 1 dan gizi tidak baik diberi kode 0. Adapun variabel prediktor di sini ada dua, yaitu tinggi badan balita dengan satuan cm dan berat badan balita dengan satuan kilogram. Adapun metode analisis data yang pertama yaitu membentuk model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Yang diantar tahapannya yaitu yang pertama melakukan estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood dan dengan estimator spread truncated. Yang kedua, membentuk model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Yang kedua itu memodelkan status gizi balita menggunakan metode regresi logistik biner dengan estimator spread truncated. Adapun tahapannya yaitu yang pertama menginput data sekunder, yaitu data status gizi balita pada bulan Februari 2019 di Kabupaten Barlu. Yang kedua, melakukan estimasi parameter menggunakan metode maksimum likelihood dengan estimator spread truncated. Yang ketiga, memodelkan data status gizi balita dengan metode regresi logistik biner dengan estimator spline linear truncated pada 1, 2, dan 3 titik not. Yang keempat, memilih titik not optimal menggunakan metode GCV, mendapatkan model terbaik berdasarkan nilai GCV minimum. Dan yang terakhir, melakukan interpretasi model terbaik. Adapun diagram alirnya dimulai dengan menginput data, kemudian mengestimasi parameter dengan menggunakan maksimum likelihood dengan estimator spread truncated. Selanjutnya membentuk model regresi logistik biner dengan estimator spread truncated untuk 1, 2, dan 3 titik not. Memilih titik not optimal menggunakan metode GCV, mendapatkan estimasi model optimal berdasarkan nilai GCV terkecil.
Dan yang terakhir, interpretasi model regresi logistik biner estimator Splantrunketer terbaik. Ini adalah daftar pustakanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.